kita akan berbincang-bincang tentang pemuda. Mudah-mudahan bisa menjadi semangat bagi kita semua. Secara umum, sejarah membuktikan bahwa peradaban identik dengan pemuda, identik dengan perjuangan pemuda. Begitupun kejayaan Islam, pemuda menjadi aktor utama dalam sebuah proses yang begitu panjang. Misalnya kita melihat sejarah sahabat Nabi, ada Usamah bin Zaid bin Haritsah. Beliau adalah komandan pasukan perang yang dikirim ke Romawi padahal umurnya belum genap sekitar 20 tahun. Kemudian ada sahabat Al-Arqam, umurnya masih 16 tahun, menjadikan rumahnya, kediamannya sebagai markas dakwah Rasulullah selama beliau masih di Mekah. Kemudian ada Zaid bin Sabit, ya, umurnya masih sekitar 13 tahun. Beliau menjadi penulis Al-Quran, menjadi penghafal Al-Quran, dan ikut serta dalam kodifikasi Al-Quran. Dan sejarah tidak akan pernah lupa, tidak akan pernah hilang ingatannya tentang sosok Sultan, yaitu Muhammad Al-Fatih, yang di tangannya kota Konstantinopel runtuh pada tahun 1453 Masehi. Dan pada saat itu umurnya sekitar 20-22 tahun. Masih banyak nama-nama yang kita harus jadikan panutan dan belajar sejarah untuk menambah syaja'ah, menambah semangat berjuang untuk lebih baik lagi, lebih berproses. Karena problematika hari ini yaitu dengan pemuda dan pemudanya sendiri yang bisa menghilangkan problematika tersebut. Jika kehadiran pemuda dalam sebuah proses kejayaan atau pembangunan peradaban, maka ada dua syarat yang patut ditanamkan dari pemuda. Yang pertama yaitu pendidikan. Yang kedua yaitu dakwah, ya. Dan di sini dua fungsi yang harus menjadi akar dari pergerakan, karena pemuda sejatinya menjadi generasi pengganti estafet perjuangan, kemudian generasi pembaharu. Tanpa pemuda, umat ini kehilangan arah. Ya. Bahkan data dari Badan Pusat Statistik, hampir 24,5% penduduk Indonesia adalah pemuda. Kisaran 19-30 tahun. Secara kuantitas, angka 24,5% ini cukuplah besar. Dengan angka ini, harusnya Indonesia lebih maju, lebih berkembang. Karena jumlah warga yang memiliki usia 19-30 tahun ini, usia yang produktif, ya, cukup lumayan untuk menggerakkan massa, untuk berkarya, dan ini dikatakan bonus demografi. Nah, apakah bonus demografi ini menjadi solusi permasalahan umat ini? Kan tetapi ada timbul pertanyaan yang besar. Apakah kita sebagai pemuda sudah memberikan kontribusi apa terhadap umat hari ini? Ditambah lagi-lagi data dari Badan Narkotika Nasional menunjukkan bahwa sekitar 22% penggunaan narkoba adalah pemuda dan mahasiswa. Karena salah satu dampak dari peraturan pemerintah tentang minuman keras yang begitu longgar, dan juga kelonggaran peraturan pemerintah tentang narkoba, tentang perzinahan, sehingga pemuda
begitu mudah untuk melakukan hal-hal asusila. Ya, dan ini digunakan baik oleh pihak asing, ya, untuk menghancurkan generasi muda. Akhirnya mereka yang maksiat, mereka yang enak-enak, tapi yang terkena dampak seluruh masyarakat Indonesia. Banyak bencana hari ini tidak menutup kemungkinan karena perbuatan maksiat. Nah, kemudian hal-hal yang dibutuhkan, ya, yaitu tiada lain dan tiada bukan, tadi disinggung, adalah dakwah dan pendidikan. Para dai dan guru harusnya lebih concern, lebih fokus terhadap pendidikan dan dakwah ini. Kita harus sadar bahwa kurangnya pendidikan ruhiyah, ya, kurangnya pendidikan tazkiyatun nafs, ya, dan selalu menambah-nambah wawasan, menghafal-hafal pelajaran tanpa dibarengi dengan pendidikan karakter, ya, dengan adab yang baik, pemuda akan terasa hampa, pemuda akan kehilangan arah, ya. Dan juga kurangnya sakofa Islamiyah, kurangnya belajar sejarah Islam, dan kurangnya belajar wawasan ilmu Islam di kalangan pemuda menjadi mereka tidak bisa melangkahkan untuk merancang strategi yang menghadapi problematika umat hari ini. Karena dengan kita membaca sejarah, kita bisa belajar bersikap yang baik, melakukan sesuatu sudah tergambarkan karena orang-orang dulu sudah memberikan contoh bagaimana mereka bisa keluar dari segala permasalahan yang begitu pelik. Dan juga kita harus dekat dengan guru sebagai pembimbing kita, karena tanpa guru kita tidak akan mendapatkan hikmah kebijaksanaan. Munculnya sosok Muhammad Al-Fatih, ya, tidak mungkin hadir tanpa ada proses yang begitu panjang yang dilalui oleh Muhammad Al-Fatih, ya, karena pemimpin yang berkualitas, yang berkapabilitas itu lahir karena proses yang sulit, dan kesulitan itu dilakukan dengan cara-cara yang baik. Ketika kita melihat buku dari pendidikan agama Islam, bahwa ada 9 prinsip harus ada pada pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip syumuliyah, prinsip komprehensif. Lalu yang kedua prinsip takamuliyah, prinsip integratif. Lalu yang ketiga prinsip tawazuniyah, keseimbangan. Yang keempat prinsip wasaliyah, kemediaan. Kemudian istimroriyah, berlaku kontinu, istiqomah. Kemudian paham terhadap waqiyah, kontekstual hari ini. Kemudian mempunyai jiwa-jiwa robbaniyah, ya. Kemudian mempunyai kasih sayang rohmaniyah, dan yang terakhir mempunyai keteladanan. Karena orang yang besar tidak akan lahir dengan cara-cara yang remeh. Mari menata dakwah, mari menata diri, membenahi diri, selamatkan Indonesia dengan dakwah.